Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan. Di pagi hari ini kita jumpa di dalam doa pagi. Kita mau mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebentar. Bapa di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan, supaya kami dapat mengerti yang merupakan menjadi kehendak daripada Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ayat pokok pada pagi hari ini di dalam Wahyu 3 ayatnya yang pertama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Puji Tuhan. Firman Tuhan datang kepada jemaat di Sardis merupakan teguran. Jemaat Sardis dikatakan seperti mati atau tertidur, tetapi suara Tuhan tetap bergema, seperti untuk membangunkan dan menguatkan umatnya supaya menjadi sadar. Jangan sampai kita tertidur secara rohani. Jangan sampai kerohanian kita mati, hidup dalam dosa, sehingga tidak ada kemajuan, tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Kerohanian yang hidup, tidak mati, itulah yang Tuhan inginkan. Hal ini dijelaskan di dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, bagi kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita harus semakin bertumbuh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Pertumbuhan rohani kita melalui proses sehingga menjadi semakin dewasa. 1 Petrus 2 ayatnya yang kedua, di situ tertulis, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Perumpamaan bayi yang kecil belum mengenal dosa, tetapi bertumbuh besar, bahkan menjadi dewasa karena firman Allah yang murni. Firman Allah dan Roh Kudus yang membuat hidup. Tapi upah dosa ialah maut, kematian. Dosa mendatangkan hukuman, yaitu maut yang merupakan kematian. Ada dua hal yang menyebabkan kematian rohani. Hal pertama yang saya catat, orang yang mati rohaninya adalah orang yang hidup di dalam dosa. Roma 6 ayatnya yang ke-13, di situ tertulis, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup,
dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Supaya mempunyai kerohanian yang hidup dan tidak mati, kita harus menyerahkan hidup kita kepada Allah. Tubuh kita juga kita serahkan kepada Tuhan untuk dapat hidup kudus. Menjaga kesucian tubuh dan pikiran kita. Puji Tuhan. Hal yang kedua, orang yang mati rohaninya adalah orang-orang yang hidup secara duniawi. Kolose 3 ayat 5 di situ tertulis, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala." Kita tidak boleh lagi hidup secara duniawi. Kita harus mematikan hawa nafsu kita. Tidak hidup secara duniawi. Orang yang hidup secara duniawi, hidup menurut keinginan, hawa nafsu. Hal ini sama seperti cara hidup orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka hidup menuju kepada kebinasaan. Sebab itu, dalam Roma 12 ayat yang pertama, di situ tertulis, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Di dalam Roma 12 ayat yang kedua, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Puji Tuhan. Alkitab menasihati kita untuk bisa berkenan kepada Tuhan. Kita harus hidup suci, beribadah, dan selalu mau berubah untuk dapat hidup secara firman Allah, dan bisa membedakan antara yang patut dilakukan atau tidak. Dapat membedakan yang baik, yang sesuai firman Allah, dan jangan hidup seperti orang duniawi. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mau hidup untuk kemuliaan Allah. Berakar secara rohani, mempunyai pondasi yang kuat. Dasarnya ialah pengajaran firman Allah. Bertumbuh kuat secara rohani, semakin mengenal Kristus, dan hidup menjadi pelaku firman Allah. Sehingga kita dapat berbuah, yaitu mempunyai karakter sifat Kristus. Sehingga rohani kita hidup dan tidak mati secara rohani. Puji Tuhan. Kita mau berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang mengikuti doa pada pagi hari ini. Buat setiap jemaat Tuhan, kiranya Tuhan memimpin, menolong sepanjang hari ini. Tuhan jaga, pelihara, lindungi setiap suami, istri, dan anak-anak, keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus, Tuhan jaga, pelihara, lindungi. Tuhan, hamba juga berdoa buat mereka yang bekerja pada saat ini, hari ini. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan tolong pimpin langkah hidup mereka. Mereka yang berdagang diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka yang beraktivitas Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Setiap pergumulan jemaat Tuhan, setiap mereka yang mengikuti doa pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan tolong yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka yang sakit.
mereka boleh mendapatkan kesehatan, kekuatan yang baru, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Yang menghadapi masalah hidup, pergumulan hidup, Tuhan tolong dengar setiap doa dan permohonan mereka, setiap pergumulan mereka. Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kalau ada apapun keperluan mereka, Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan, nyatakan mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, tolong sepanjang hari ini, ya Tuhan, setiap pergumulan mereka yang mengikuti doa pagi hari ini, di dalam nama Yesus, Tuhan, tolong berikan kemenangan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Setiap jemaat GPD Budi Mulia, Tuhan, tolong berikan kesetiaan ya Tuhan. Berikan semangat untuk beribadah mencari Tuhan. Mereka yang mengikuti doa pagi hari ini juga Tuhan, mereka tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan, nyatakan pertolongan-Mu senantiasa. Juga hamba berdoa ya Tuhan bagi presiden kami, pemimpin kami, wakil presiden, pemimpin-pemimpin di Indonesia. Tuhan, memberkati mereka semua di dalam nama Yesus ya Tuhan. Indonesia semakin maju, dipulihkan Tuhan. Indonesia semakin diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Negara kami semakin maju karena Tuhan menolong dan menyertainya. Bagi kota Jakarta, berikan kesejahteraan ya Tuhan. Berikan damai sejahtera. Setiap kota-kota di Indonesia, berikan damai sejahtera ya Tuhan. Berikan kemajuan yang daripada Tuhan. Juga hamba berdoa buat setiap usaha penginjilan, setiap pelayanan hamba-hamba Tuhan dimanapun, di pelosok-pelosok sekalipun. Tuhan, memberkati mereka ya Tuhan. Kiranya semakin banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan, boleh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hamba juga berdoa ya Tuhan, setiap usaha menangani pandemi di Indonesia ini Tuhan, setiap dokter, suster, rumah sakit, pengobatan yang ada, setiap mereka yang sakit boleh disembuhkan, boleh dipulihkan, sehingga pandemi ini boleh berlalu Tuhan, sehingga Tuhan, Indonesia semakin diberkati Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Mohon pertolongan campur tangan Tuhan. Tuhan, jaga, pelihara, lindungi, berkati semua kami yang mengikuti doa pagi hari ini, jasmani maupun rohani. Setiap keperluan mereka diberkati Tuhan. Tuhan, juga kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kalau ada kesalahan, dosa kami ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga doa kami berkenan di dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan, kami mengawali hari ini, kami percaya Roh Kudus menolong kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.